Manfaat buat berdoa menurut agama dan keyakinannya, berdoa kita mulai. Oke, berdoa selesai. Ya, terima kasih teman-teman ya buat waktunya. Wah, Karanganyar hadir. Oke, Medan hujan ya. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngebahas mengenai menambah kolom konsumen. Nah, ini sebenarnya lebih banyak ke juga ke trik-triknya ya, teman-teman. Nanti teman-teman boleh ajukan pertanyaan langsung mau lewat kolom chat atau juga resen, boleh ya, teman-teman. Jadi malam hari ini saya pengen kelas kita interaktif, jadi nggak cuman dari sisi saya aja. Oke, sebentar. Saya harus admit-admit nih, ya. Saya sendirian. Ya, jadi materi yang akan kita bahas pada malam hari ini itu apa aja, ya. Tentu yang pertama kita akan membuat bagaimana sih toko teman Alfamart teman-teman ini menarik untuk konsumen. Ya, menarik ini dalam banyak hal ya. Jadi gimana sih orang bisa terpikat nih dengan apa yang teman-teman punya di Alfamart. Oke. Terus selanjutnya nanti juga kita akan menambah cara gimana sih nambah cara konsumen baru ya teman-teman. Jadi memang nanti ada beberapa cara ya yang teman-teman bisa ikuti, tapi memang itu caranya sebenarnya beberapa pengulangan. Cuman tinggal masalah penempatannya itu di mana. Ya, terus bagaimana sih cara kita mempertahankan konsumen lama supaya tetap transaksi di Alfamart? Ya, gimana sih caranya coach untuk mempertahankan konsumen dan juga hal yang terpenting itu apa itu follow up? Nah, ya, karena ini akan menjadi bagian buat teman-teman untuk bagaimana cara menarik konsumen, ya, follow up apa gitu ya. Terus bagaimana sih cara follow up baik kita melalui WhatsApp ataupun telepon, ya. Karena mungkin ini kebanyakan orang merasa ah ini simpel lah gitu. Saya bisa, cuman ada juga memang yang trik-trik ya yang harus kita ketahui. Terus gimana sih juga cara kita follow up konsumen setelah membeli produk kita? Ya, jadi sebenarnya ini adalah bagian ya bagaimana agar konsumen tetap repeat order. Ya, apakah kita sudah melakukan tahapan-tahapan ini? Ya, terus bagaimana juga cara trik ya untuk menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Oke, bentar, ini banyak banget ya, masih masuk. Makasih ya. Ini saya coba admit satu-satu. Oke, ya kita punya ini nama fakta ya. Fakta ya, fakta ini adalah kenyataan yang harus teman-teman tahu nih ya. Pastinya ya, di sini siapa yang setuju dengan fakta ini? Setiap bisnis pasti ingin mendapatkan pelanggan baru sebanyak mungkin untuk meningkatkan penjualan. Setuju nggak? Ya, berbagai cara kita lakukan untuk mendapatkan customer baru. Jadi teman-teman di Alfamart ini tidak hanya harus menunggu atau konsumen yang sudah ada. Yang terpenting adalah bagaimana sih terus menambah, ya, menambah kolom konsumennya teman-teman. Ya, jadi berbagai cara nanti teman-teman bisa lakukan. Setuju ya? Oke, selanjutnya. Ini saya sambil nge-add jadi ini nih ya. Sebenarnya teman-teman sudah masuk di tahapan ini belum? Apa yang membuat kita sebagai Alphamine ya, sebagai orang yang pengen punya usaha itu butuh untuk tiga hal yang paling sederhana. Yang pasti pertama kenali produk Anda lebih baik dari siapapun. Teman-teman apakah sudah sampai tahap sini? Maksudnya kenali produk ada apa aja sih di Alphamine? Oh, ada groceries coach. Saya ngerti proses groceries, proses ini. Oh, proses pengirimannya seperti ini coach. Ayo, siapa yang sudah di tahapan ini? Sudah kenal belum? Ada apa saja di Alfamart? Transaksinya boleh ya dibantu di kolom chat. Kenali pelanggan Anda. Apakah teman-teman sudah mengenal pelanggannya?
Mengenal ini banyak hal ya, bukan cuman saya tahu anaknya tiga, empat gitu ya, kerjanya di sini. Bukan itu. Kenali pelanggan ini adalah bagaimana teman-teman tahu kebutuhan konsumennya teman-teman. Waduh, saya matiin AC dingin, nggak diinin malah malah panas jadi ya. Tadi kedinginan banget saya. Ya, jadi teman-teman juga harus mulai mengenali pelanggan. Pelanggan itu dikenalinya sebagai oh Coach Nasir ini orangnya suka dengan yang namanya gadget gitu. Coach Nasir ini suka banget beli aqua galon ya. Coach Nasir ini suka banget beli coklat ya, apalagi Silver Queen. Coach Nasir ini suka banget ngasih-ngasih es krim gitu ya. Ya pokoknya macam-macam ya. Jadi oh ya, Coach Nasir ini suka banget apa eh, nitip minyak goreng gitu ya. Coach Nasir ini suka banget beli Pampers gitu. Nah, ini adalah teman-teman sudah harus mulai mengenali ini ya. Terus juga pastinya teman-teman punya hasrat untuk bisa menjadi sukses ya, karena tanpa hasrat ini ya motivasi teman-teman untuk bisa menjalankan usaha itu akan berat ya. Sukses ini bisa banyak hal loh, teman-teman. Bisa sukses dalam bagaimana kita memberikan pelayanan, sukses untuk bagaimana orang repeat order sama kita, sukses bagaimana apa pelanggan puas dengan pelayanan kita, banyak hal ya, banyak hal yang bisa teman-teman menghitung untuk sukses. Ya, sukses itu nggak selalu harus materi. Ya, saya sukses bisa melewati hari ini, melewati wilayah demo gitu ya. Yang rencana akan ada demo di Jogja atau apa, macam-macam. Saya sukses untuk bisa bagaimana membuat teman-teman store owner berhasil di Alfamart. Saya sukses membantu teman-teman store owner bisa closing produk utama. Saya bisa sukses membantu cari ongkir yang murah. Itu banyak ya. Jadi sukses itu bukan hanya mengenai materi, tujuan, tapi adalah bagaimana tujuan dari bisnis yang akan teman-teman jalankan. Saya sukses nih bisa ngebantu eh, teman saya ya yang lagi butuh apa nyari kado, yang lagi butuh apa pendapat sharing ya. Saya mau jualan, mau bisnis ini nih, saya ada 4 kegiatan, saya harus jalanin yang mana ya, gitu. Saya sukses memberikan banyak hal ya. Jadi teman-teman sebenarnya ini adalah bagian dari kehidupan ya. Di luar juga masalah apa bisnis. Nah, ini tips sukses menjadi store owner. Yang pasti teman-teman, Alfamart ini jadikanlah tempat buat teman-teman berbisnis dan mengumpulkan kolam pelanggan. Sederhana sih ya. Teman-teman nggak ada modal. Teman-teman diberikan aset oleh Alfamart berupa aplikasi. Aset itu yang teman-teman punya adalah toko. Toko Alfamart di seluruh Indonesia itu adalah asetnya teman-teman. Ya, itu sebenarnya aset lu. Teman-teman toko, teman-teman sapa, ya, eh, apa, eh, para coach, ya, itu adalah tempat buat teman-teman bisa menjalankan bisnis, mengumpulkan kolam pelanggan. Ya, teman-teman bisa mulai dari fokus produk groceries. Ya, sekarang memang sudah free ongkir seluruh Indonesia. Terus perbanyaklah repeat order. Semakin banyak repeat order, tandanya teman-teman bisa berhasil sukses. Teman-teman berhasil memberikan pelayanan yang terbaik. Teman-teman punya motivasi. Ya, orang jadi happy. Ya, saya dikenal sebagai apa pedagang yang amanah. Saya dikenal sebagai pedagang yang sangat membantu. Saya sangat responsif, gitu. Itu benar bisa dijadikan acuan. Ya, jadi fokus pemesanan PPOB. Ya, ini juga banyak. Ya, teman-teman tentu sudah tahu. Hitunglah pengkalinya. Pengkalinya, misal keuntungan 1.000 atau 2.000 atau 500, hitung aja pengkalinya dari banyaknya transaksi. Ya,
Itu lumayan loh untuk menambah, teman-teman nggak perlu harus chip in ya, nggak perlu ribet buka counter dan lain sebagainya. Terus fokus pecah telur minimal satu produk utama setiap bulan. Bagaimana teman-teman bisa pecah produk utama? Kenapa? Karena ini adalah eh, keuntungan yang terbesar di Alfamart. Mungkin banyak sekali teman-teman di sini yang sudah superstore, megastore, ya, ataupun basic store, ya, banyak sekali. Ya, tentunya produk utama ini keuntungannya lebih besar, ya, karena ada margin langsung, margin tambahan, dan margin kuartal. Boleh harga kiri kanan berbeda, ya, boleh harga kiri kanan berbeda. Wah, di toko A lebih murah, di ini lebih murah, di ini lebih murah. Tapi kalau teman-teman bisa closing, ya, kesempatan yang teman-teman dapatkan itu akan sangat lebih banyak, ya, sangat besar yang bisa teman-teman dapatkan. Tahun ini bisa berangkat ke Bali. Tahun depan kita bisa juga rencananya mau ke Bangkok. Nah, ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Tentunya dengan produk utama ini, ya, kalau yang Megastore rata-rata transaksi minimal 20 juta itu pasti pasti margin tambahannya itu minimal 1 juta udah dapet, ya. Jadi sebenarnya banyak hal, ya. Groceries juga sekarang sangat menguntungkan. Ada yang promo 3%, ya, extra margin 3%, 2%. Ya, itu juga sudah bisa teman-teman dapatkan. Nah, yang kedua, apakah teman-teman sudah mengumpulkan nomor telepon pelanggan? Nah, kelemahan kita adalah gini, gengsi nyimpen nomor telepon. Ya, ayo mulai lakukan simpan nomor telepon. Caranya gimana? Umpama lagi ngobrol, Kak, namanya kakak siapa? Oh, izin saya izin sebut nama ya, Kak Aini gitu. Kak Aini, saya save ya nama Kak Aini di handphone saya. Oh ya, nama saya Coach Nasir gitu. Oke, Coach gitu. Saya simpan ya, Kak. Ya, itu sebagai cara pancingan untuk bagaimana orang juga mau menyimpan nomor kita. Ya, jadi mulai lakukan itu. Berikan layanan yang terbaik kepada konsumen. Layanan yang terbaik, ya, banyak hal yang bisa teman-teman dapatkan. Layanan terbaik itu apa sih, Coach? Ya, kayak respon yang cepat, ya, informasi yang cepat, gitu ya. Terus membantu atau menanyakan follow up, bagaimana Kak, sudah sampai belum barangnya? Ini ada lagi nggak? Ya, ada lagi. Ini kebetulan lagi ini loh. Ini sekalian aja. Kan biasanya sering beli. Kebetulan kan kemarin minggu lalu harganya, anggaplah ya, minyak Sanko. Minggu ini lagi murah misal. Ah, ini lagi murah loh Sanko. Jarang-jarang loh Sanko harganya sekian gitu. Itu merupakan bagian apa? Bagian dari pelayanan bukan? Iya, itu bagian dari pelayanan. Itu bagian dari memberikan informasi pelayanan kepada konsumen. Oh iya bener loh, saya diingetin. Saya seneng loh belanja sama Kak Anggreni. Kak Anggreni ini suka ngasih tahu gitu ya. Ini mumpung loh lagi diskon. Ah, kamu racun gitu. Tapi kapan lagi gitu ya. Minyak goreng lagi murah nih gitu. Ini sampo lagi bagus nih harganya nih gitu. Sunsilk lagi sekian gitu ya. Itu itu adalah bagian dari pelayanan. Ya, jadi pelayanan itu banyak hal yang bisa teman-teman berikan kepada konsumen. Yang keempat adalah konsisten. Memang untuk menjadi store owner sukses atau menjalankan bisnis ini adalah konsisten. Kita adalah sebagai pelari maraton. Ya, teman-teman, tidak ada yang instan. Tapi memang mood ini akan naik turun, konsumen berjibaku ya. Aduh, balikin duit saya. Ya, saya dianggap penipu gitu ya. Saya nggak pernah begini, wah itu down gitu ya. Itu pasti akan ngalamin seperti itu, ya. Iya Kak, ini ya. Biasa itu racun. Tapi racunnya bagus gitu ya, maksudnya ya ini racun apa? Racun positif gitu ya. Memang yang tersulit adalah bagaimana kita bisa konsisten. Itu yang sulit. Ya, saya juga sebagai coach juga untuk berupaya bagaimana teman-teman untuk konsisten, ya, konsisten dalam hal posting lah,
menawarkan ya. Karena eh, social commerce ini seperti gini ya, unik. Karakter konsumen orang Indonesia atau individu Indonesia itu memang harus di follow up. Nanti kita makan saya akan ngasih tahu bagaimana sih untuk juga follow up karena itu merupakan bagian bagaimana teman-teman untuk menambahkan kolam konsumen. Ya, jadi eh, ini adalah basic ya, basic hal-hal dasar yang menurut saya teman-teman harus tetap lakukan. Ya, pastinya sekarang mungkin ya di sini ada Kak Greni ya. Mungkin Kak Greni dulu-dulunya masih yang Alphaman gitu-gitu aja nih gitu ya. Terus masuklah Coach Wulan gitu ya. Datang Coach Wulan ke Lampung. Wah, ini Kang Ren ini blab 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 gitu. Wah, ternyata gini dan sekarang luar biasa salesnya. Ya, awal mula mungkin tidak konsisten yang iyalah ya gitu-gitu aja ya. Tapi ternyata boom 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 pas dijalankan difokusin dengan konsisten eh, akhirnya banyak tuh pesanannya ya. Luar biasa sampai sekarang. Nah, kita akan bahas yang pertama, bagaimana sih cara ya membuat sebentar ini karena saya harus admit ya, jadi nggak repot nih saya. Ya membuat toko Alfamart menarik konsumen. Ya, sebenarnya ini baliknya ke brandingnya teman-teman. Ya, yang pertama adalah apakah teman-teman sudah ya punya akun media, akun sosial media sebagai sarana pemasaran. Sosial media ini ya seperti WA itu sosial media ya, Telegram itu sosial media. Ya, harus sudah mulai punya, apalagi teman-teman yang AC ataupun yang di AM ya, tentunya harus sudah mulai mulai adanya sosial media. Ya, Kak Santi, wah Kak Santi mah nggak ada matinya ya, maaf ya, maksudnya kalimatnya bukan ini ya. Kak Santi nggak ada matinya, konsumennya di mana-mana. Ternyata saya penasaran. Saya penasaran Kak Santi, kok banyak banget sih konsumennya nggak putus-putus, ada aja dari segala penjuru. Ternyata beliau sudah aktif di sosial media, terutama di Facebook sudah lama, ya. Dan itu merupakan sebagai aset, aset digital yang dimiliki oleh Kak Santi, ya, aset. Jadi sosial media ini selain sebagai media promosi, media narsis, ada media buat diary digital, tapi ini merupakan aset, ya, aset yang sangat besar bagi untuk pemasaran. Yang selanjutnya, cantumkan testimoni pelanggan positif. Kok saya belum banyak pesanan nih, gitu. Teman-teman bisa pakai itu di grup, ya. Itu di grup banyak banget sharing loh, banyak banget closingan. Teman-teman sadar nggak sih? Kenapa para coach selalu meminta teman-teman closingan apapun, berapapun nominalnya, 5.000 pun, 10.000 pun, itu wajib diposting. Karena di situ yang pasti kita gunakan untuk sama-sama mendoakan. Amin, Alhamdulillah kita kasih love. Semoga banyak yang closing, semoga banyak yang pesan. Dan itu bisa dipakai juga buat testimoni. Boleh dicomot, boleh dipinjem buat teman-teman yang baru. Aduh, kok saya belum punya nih. Pakai. Kak, bisa ngomong tuh di grup. Kak, izin comot ya. Postinglah di statusnya, postinglah. Terima kasih yang sudah belanja, terima kasih yang sudah pesan. Ya, teman-teman juga bisa mulai bertanya kepada konsumennya. Itu juga bisa untuk menjadi cara ya bagaimana membuat toko Alfamart-nya teman-teman menarik. Ya, itu juga bisa. Gunakan foto produk yang tersedia di Alfamart. Banyak loh foto-foto, nggak cuma di Alfamart. Teman-teman bisa pakai yang ada di sosial media lainnya. Coach, itu saya kena hak cipta nggak? Tidak, boleh. Kan kadang-kadang kalau mau pakai TikTok atau Instagram kan ada copyright-nya tuh. Ada logonya, @Coach Nasir, siapa gitu ya. Itu boleh kok. Malah apa pihak yang produsen atau apapun itu malah kan senang
Ya, sudah belum dilakukan ini? Oke, saya nanya dari 1 sampai 3, siapa yang udah semua? Boleh bantu di kolom chat. Ini 1 sampai 3 dulu. Sudah, coach. Saya baru satu, coach. Saya baru dua. Saya sudah semua. Ayo, siapa yang sudah? Sudah semua. Nah, Dokter Risa nih. Mantap ya. Dokter Risa juga tidak ragu-ragu ya untuk melakukan ini. Ya, sebenarnya testimoni ini hal yang luar biasa loh, teman-teman. Pakai loh. Kalau memang nggak punya, boleh pinjam yang ada di grup. Beneran. Itu makanya kenapa kita sering minta teman-teman, ayo share. Pakailah yang ada di grup itu. Itu gunanya buat buat teman-teman yang baru, teman-teman yang belum ada closingan atau masih terkendala, pakai itu. Ya, mantap nih semuanya. Sudah semua ya. Oke, Kak Sri Rejeki. Oh, Kak Arik udah, saya baru semua sudah mantap ya, sudah coach baru 2 dan 3, nggak apa-apa ya. Nah, ini kan akun media sosial Kak siapa? Siapa tadi izin? Kak Zuriati, sosial media itu bisa WA lu. Kak Zuri sudah punya eh, apa WhatsApp? Itu boleh ya. Tapi sebaiknya memang ditambahkan ya, khusus untuk yang lainnya. Oke ya, saya lanjutkan. Banyak loh ini. Gunakan video produk ya. Cantumkan informasi atau produk yang lengkap. Maksudnya ini saat bisa dicantumkan atau bisa kasih keterangan. Pemesanan japri saya atau apa. Ini Kak, mumpung ini ya, ini kan di Alfamart tuh banyak banget ya, teman-teman. Sekarang juga kayak ada keluar handphone Redmi itu di Telegram ya. Itu lengkap banget deskripsi produknya ya Allah. Itu saya sampai ini selengkap ini loh gitu. Ya. Tuh jangan lupa gunakan video produk. Kak Mei itu saya ingat banget. Ini saya ulang lagi ya. Kak Mei itu dulu awalnya nggak pernah mau posting video produk. Bukan nggak mau sih, kayak udahlah jualannya pakai foto aja. Kak Mei pakai video. Dan akhirnya closing pertama kali, dan akhir sejak itu bertubi-tubi lah closing produk utama. Jadi video, foto boleh pakai yang ada di sosial media, boleh juga pakai yang ada di apa di Alfamart atau ngambil. Teman-teman sudah bisa belum sih ngedownload pakai TikTok atau download pakai Instagram? Itu nanti ada, cari di Google Play ya, namanya video downloader umpamanya download Reel Instagram. Klik aja gitu. Nanti keluar tuh listnya di Play Store. Ya, itu nanti akan banyak. Nah, manfaatkan diskon yang ada di Alfamart. Maksudnya apa? Ataupun promo-promo yang di Alfamart. Misal gini nih, handphone kan lagi free ongkir Jawa. Ini buat yang Pulau Jawa ya. Ini yang buat Pulau Jawa. Buat kakak ya, khusus buat kakak nih, saya kasih bulan ini atau seminggu ini ya, saya ada gratis ongkir kalau kakak bisa beli handphone sama saya. Padahal kan itu dari Alfamart. Bisalah teman-teman menggunakan kalimat seperti itu. Jangan polos-polos amat. Jangan polos-polos amat. Itu bagian dari dealing, ya. Itu bagian dari dealing, ya. Bagian dari eh, triknya teman-teman. Jadi manfaatkan diskon, ya. Pastinya eh, store owner yang sudah peringkatnya superstore ataupun megastore itu suka juga ngasih diskon gitu ya. Ya udah saya potong diskon apa ongkir 5.000 dulu misalnya, atau 10.000. Kan di Alfamart teman-teman tahu nggak, untuk transaksi minimal 150.000 ya, kalau ada produk yang kena ongkir itu ada diskon 5.000. Apalagi kalau yang sudah megastore itu malah dapatnya 9.000 tambahan 4.000. Itu bisa loh dipakai di apa ya, diakalin ya. Buat kakak saya kasih diskon deh 5.000, atau saya ini buat ini eh, mumpung ada ini Pak, produk laptop udah nih saya beli beli sama saya kasih gratis ongkir, ada free mouse gitu. Apalagi memang kan kadang-kadang di laptop itu suka ada yang hadiah mouse gitu ya, atau kayak spray ya, gratis sarung bantal gitu.
Ini buat kakak saya kasih gratis sarung bantal deh. Manfaatkan diskon itu gitu ya. Jadi itu yang dipakai teman-teman. Padahal itu cara untuk bagaimana membuat toko kakak menarik. Kan semuanya sudah ada, ya. Semuanya sudah ada. Semuanya udah ada kan di Alfamain. Jadi manfaatkan semuanya itu. Oke, yang sampai sini lanjut. Satu, dua, tiga, empat, sampai lima, enam. Siapa yang sudah melakukan ini? Ayo, saya ini biar toko teman-teman menarik loh. Boleh bantu di kolom chat. Kak Selamat Riyadi sudah ya. Kak Rina. Wah, mantap nih. Mantap-mantap nih, keren. Kalau WA sudah coach, cuman khusus jualan baru gabung akun pribadi semua. Nggak apa-apa, Kak. Bertahap ya, Kak. Nggak apa-apa. Itu nanti ini bagian dari cara Kakak untuk menambahkan ya. Ingatlah, Kak Mei. Saya baru sampai nomor 5 Kak Triu nih. Oke. Ya. Nah, ini diskon-diskon sebenarnya banyak. Ya, mungkin sekarang kayak promo JSM nih sekarang. Ya udah nggak apa-apa, itu promoin aja. Kayak eh, kadang ada apa namanya? Body Max 46%. Itu kalau mau teman-teman mau nikah mumpung 46% misal. Kapan lagi loh ini? Itu boleh. Ini saya kasih diskon nih 46% buat khusus buat kakak gitu. Atau itu adalah sebagai daya tarik. Karena gimana pun juga namanya diskon, namanya promo, ya itu menjadi apa daya tarik konsumen. Setuju ya? Jadi gunakan ini yang ada di Alfamart sebenarnya sudah ada semua. Tinggal apakah teman-teman sudah memanfaatkan aset ini di luar aset toko digital yang teman-teman punya, ya. Terus apa lagi sih Coach? Nih, ada lagi. Lakukan promosi berkelanjutan. Jangan pernah lelah untuk berpromosi. Ya, orang akan bosan ya, berpromosilah terus ya. Terus berikan pelayanan yang prima. Pelayanan yang prima tadi seperti saya bilang banyak hal. Ya, baik dari pertanyaan, kebutuhan, ya, atau sharing ya, mendengarkan konsumen. Mendengarkan kebutuhan konsumen keluh kesah tapi kalau jadi apa jangan terlalu dalam juga ya tapi kita memang harus kalau bersama konsumen itu kalau kita mungkin saya ngomongnya berikan umpan untuk mereka memberikan eh, kita memberikan umpan pertanyaan yang maksudnya tujuannya adalah untuk kita mengetahui apa sih sebenarnya kebutuhan konsumen ada kendala apa sih kenapa sih dia nggak pernah repeat order sama saya. Kenapa sih dia apa kok tiba-tiba ngilang gitu ya? Kenapa sih ada apa gitu ya? Mungkin kalau umpama saya ya restoran dekat sama saya, "Woi, lu belum transaksi hari ini," gitu ya. Saya bisa nyolek begitu gitu ya. Atau teman-teman yang berarti, tumben nggak belum transaksi transaksi sama ini, lagi kenapa? Ada apa ya gitu? Keluarga sehat gitu. Oh, sehat coach. Oh, sehat. Iya, iya nih. Lagi ini belum sempet. Kemarin saya sering belanja ke pasar, jadi nggak sempet. Ya udah, jangan lupa ya pesan-pesan ke saya gitu. Itu kan sebenarnya bagian dari pelayanan. Ya, promosi yang menarik ini teman-teman bisa bikin bundling, bisa ngasih hadiah, ya, ya banyak hal ya teman-teman bisa lakukan. Terus manfaatkan fitur toko saya di Alfamain. Siapa yang belum tahu fitur toko saya di Alfamain? Ini rencananya teman-teman eh, kita akan menambahkan produk-produk Alfamart ya untuk di toko saya. Itu ditunggu ya, ditunggu. Jadi ini banyak hal yang bisa nanti teman-teman akan dapatkan di Alfamain. Ya, jadi semakin ya pokoknya kebutuhan teman-teman store owner yang selalu nanya, Coach, produk groceries bisa nggak masuk toko fitur saya? Nanti ya, kita lagi siapkan itu. Jadi semakin banyak kesempatan teman-teman untuk memanfaatkannya. Siapa sudah memanfaatkan fitur toko saya? Apa sudah lupa? Nah, ini nih. Ayo ngaku, siapa yang masih pakai atau lupa ngaku aja. Kok saya lupa pakai, udah lama nggak pakai toko fitur saya. Ayo, siapa yang belum? Boleh ngaku. Ada nggak yang belum tahu apa toko manfaat apa toko saya?
Yang baru ada yang tahu nggak? Ada yang belum tahu nggak apa itu fitur toko saya? Ya, oke. Ini sebentar nih, saya buka aplikasi Alfamart deh, biar merefresh teman-teman. Ya, buat teman-teman yang kakak-kakak udah senior, nggak apa-apa. Ya, kita sambil sambil mengintrospeksi diri. Cile gayanya Coach Nasi introspeksi diri. Ya, nah tuh udah lama tuh. Saya udah lama nggak ganti display. Ganti dong. Ya, nih ya teman-teman. Ini adalah fitur toko saya. Ya, ini nanti teman-teman bisa share. Saya juga udah lama, jujur. Kalau saya udah lama nggak kayak gitu. Barangnya masih aja ini gitu. Padahal barang saya ada banyak loh ya. Nah, sekarang teman-teman manfaatkan toko fitur saya ini. Ya, ini dengan toko fitur saya ini, fitur toko saya ini, konsumen teman-teman bisa melakukan transaksi sendiri tanpa harus transfer uang ke teman-teman. Jadi dia bisa milih barang sendiri, bisa transaksi sendiri, bisa transfer sendiri. Ya, Coach, tipsnya apa untuk toko saya? Kalau ya, saya pengen dikenal sebagai Palu Gada toko saya. Saya mau dikenal toko saya barang-barangnya berkualitas tapi murah juga. Jadi saya ngambil barang-barang yang range-nya ada yang 100 ribuan di halaman-halaman depan, dua halaman apa dua atau tiga di atas 200, 100 gitu. Nanti tiba-tiba saya masukin handphone yang 20 juta, 15 juta, pas di scroll ke bawah lagi, ada ini lagi gitu ya. Jadi, oh harganya macam-macam nih, 169, lucu-lucu ya. Gitu. Manfaatkan fitur saya ini buat first impression saat orang buka. Ya, jadi yang belum sudah lama nggak pakai toko fitur saya, ayo dicek lagi. Ya, apakah fitur toko sayanya sudah eh, harus dicolek nih, gitu ya, harus diingetin teman-teman ya. Nanti gunanya coach ini kita ngingetin teman-teman ya. Oke, ya ini menurut saya ini adalah 10 cara bagaimana teman-teman membuat konsumen ya toko Alfamart teman-teman itu diminati oleh pelanggan ya karena ini tentunya bagian dari eh, keseharian yang harus teman-teman lakukan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ya lanjut ya. Kita mau bahas yang kedua. Yang kedua, cara menambah konsumen baru. Ya, sebenarnya gimana sih cara menambah konsumen baru? Teman-teman sudah mulai belum mengembangkan konsumen baru? Ya, memang di Alfamain kita minta teman-teman masuk pertama kali ke social commerce ke orang-orang yang kenal, yang dekat. Tentunya sejak berjalannya waktu kita perlu menambah ya konsumen baru. Beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui pastinya untuk konsumen baru ya tetap promosi nomor satu, diskon dan promosi. Ayo Kak, Kakak beli sama saya gratis ongkir. Ya. Minta referensi pelanggan lainnya, teman-teman yang sudah punya bestie konsumen, konsumen bestie-bestie konsumennya. Yang tadi saya bilang ya, apakah teman-teman mengenali konsumennya? Ini bisa loh kasih referensi. Kalau ada teman saudara kamu atau siapa yang ini kasih nomor saya aja deh gitu. Oh iya 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 boleh boleh gitu. Orang Indonesia tuh harus digituin loh. Jangan jangan apa ya? Kalau Pak ini eh, sebenarnya kayak ngingetin oh iya ya gitu. Kadang-kadang tuh apa ya? Inisiatif ya, bukan inisiatif sih kadang-kadang kita terlalu asik sendiri gitu ya. Teman-teman boleh minta referensi pelanggan lainnya atau kasih jangan lupa nih WA kasih ya kalau ada teman-teman yang ada gitu. Hubungi pelanggan yang lama. Misal kayak tadi udah lama nih nggak transaksi kemana aja gitu. Iya, kayak tadi ya. Ini lagi sibuk nih, anak sekolah mau masuk nih, ini pada minta ini, gitu. Lagi ribet nih, gitu. Ya udah sehat-sehat kan, gitu. Itulah gunanya menjaga silaturahmi. Ya, boleh tuh mulai dihubungin. Ya, yang dulu cuma nanya-nanya doang, atau yang dulu pernah
tersakiti, maksudnya kayak gua kapok beli sama lu gitu ya, umpama segala macam itu bisa loh teman-teman hubungi ya. Sebenarnya juga kan banyak juga store owner yang sudah lama nggak aktif terus tiba-tiba aktif. Oh, di Alfamart sudah ada PPOB toh, oh sudah ada apa kredit plus toh, bisa bayar kredit plus sekarang gitu. Banyak hal ya bisa dihubungin. Perluas networking ini dengan teman-teman, umpamanya bisa ya teman-teman, mau nggak sih bikin brosur? Siapa yang sudah bikin brosur, umpamanya ada wilayah di komplek atau apa, titip sama satpam, Pak, tolong kasih dong nih, taruh di depan rumah, kasih buat brosur, tuliskan nama dan nomor WA, minta satpam kasih duit, truk titipin 10, berapa lah rela. Pak, tolong masukin, taruh di depan-depan rumah ya. Oke, Bu. Nih, Pak, sedikit buat Bapak. Makasih. Gitu. Cek lah. Gitu. Itu boleh juga loh, teman-teman. Di kompleks sebelah gitu ya. Yang mau pesan. Ya. Teman-teman bisa juga mulai seperti itu. Ya. Atau mau buka di sosial media juga silahkan. Ya, buka akun. Promosikan kelebihan. Kelebihannya ya, ini gratis ongkir. Seluruh Indonesia mau pesan, nggak perlu ini. Ya. Tanpa ada biaya admin, tanpa ada ini gitu. Harga sama dengan harga di toko Alfamart. Biaya ininya sama gitu. Ya, mempermudah itu juga bisa. Dan kalau umpamanya lagi ada acara-acara ya itu juga boleh loh teman-teman. Ya itu kayak tadi ya, ngobrol terus apa share nomor kontak dan lain sebagainya. Ada juga loh store owner yang hari ini saya jalan menuju rumah. Saya mau jalan, saya mau nitip, mau naro kontak saya atau saya mau berkenalan dengan orang ini. Kalau ada hubungin bisa hubungin sini. Itu ada banyak juga. Ada store owner yang melakukan itu. Ya, jadi sebenarnya ini tinggal dari kitanya mau seperti apa. Ya, kalau memang cuman yang udah begini-begini aja ya sudah begini-begini aja gitu ya. Kalau mau berkembang, berkembang banyak hal. Ya, tentunya sebenarnya dari hal yang sederhana, kebutuhan sehari-hari, ya minyak goreng apapun itu, kecap, itu ke depannya bisa, kalau punya usaha lain, bisnis lain, punya usaha baju, apapun. Ini saya ada ini loh Kak, mau nggak? Gitu. Ataupun posting, lucu nih bajunya gitu ya. Banyak loh, banyak hal yang bisa teman-teman dapetin. Ya dari mulainya bisnisnya Alfamart ini. Inilah ya, berkenalanlah dengan kebutuhan groceries. Ya, hanya dengan kebutuhan groceries itulah akhirnya orang apapun yang teman-teman jual biasanya lebih mudah. Ya, ini adalah cara ya, ini yang perlu saya bilang tadi adalah bagaimana untuk menambah konsumen baru. Oke, selanjutnya. Oh ya, untuk yang konsumen baru ini tadi teman-teman sudah melakukan yang mana? Nah, ini saya belum tanya nih, lupa kelewat. Sudah mulai atau sudah, saya belum kok, sudah melakukan, sudah belum berkenalan, belum nambah konsumen, konsumen saya masih itu aja. Ayo, sudah ada belum? Karena kadang-kadang ada nih eh, ibu-ibu ceriwis atau teman-teman yang cerewet gitu ya. Lu kalau pameli kumpul-kumpul lu ini gua kayak apa? eh Promosin gua tuh, beli sama Pak Nasir tuh. Palu gak ada, apa aja ada tuh. Tuh, cepetan gitu. Udah pada nyimpen belum nomor handphonenya? Gunakan dia sebagai corongmu. Kalau teman-teman nggak bisa ngomong, gunakan mereka sebagai corongmu. Ya, itu bisa banget loh teman-teman. Ya, ini kan ini bagian dari referensi ya. Oke, yang ketiga, cara mempertahankan konsumen lama. Nah, ini ya, tips-tips ini teman-teman sudah lakukan atau belum mempertahankan konsumen lama di luar menambah konsumen baru. Yang tentunya berikan pelayanan yang terbaik. Pelayanan terbaik banyak ya. Yang tadi, ini makanya saya bilang tadi di awal ada beberapa pengulangan. Cuman di sini ya, untuk mengingatkan lagi,
sudah saya lakukan atau belum, ya. Mentang-mentang dia apa konsumen loyal, jadi dicuekin gitu. Ah, udahlah, dia pasti beli sama saya. Jangan gitu juga, ya. Itu juga tidak baik. Jadi berikan pelayanan yang terbaik banyak dalam hal, ya, dalam segala hal. Ya, jadi dengan memberikan apa respon apapun atau dia tanya, sorry, sorry, slow respon tadi lagi di jalan. Gimana ya, ada apa? Mau nitip apa gitu. Ya, jadi lakukan itu. Ya, jadi ini bagaimana eh, meningkatkan pengalaman pelanggan. Kak, udah terima belum? Kak, barangnya untuk produk utama ini saya lihat di ekspedisi baru nyampe sini ya. Ditunggu ya 2 hari gitu ya. Mungkin kayaknya lusa besok, semoga nggak ada kendala di pengiriman. Oh iya, Coach Nasir, makasih infonya. Teman-teman merasa terbantu nggak sama Coach? Coach, tanyain ini dong, gitu. Coach, kalau begini-begini, begini nggak, bisa nggak? Ayo, lakukan hal yang sama dengan pelanggannya. Minta tolong sama Coach Ulan, minta tolong sama Coach Haris, ya, Coach Bagus, Coach Holmes, segala macam. Coach, ini ongkirnya bisa murah nggak? Coach, ini bisa begini nggak? Oh, sebentar, gitu. Coach, udah ada update-nya belum? Oh ya, wait, gitu kan. Nah, itu pasti kan karena sudah apa? Teman-teman merasa apa dengan coach? Oh, coach coach Alfamen sudah memberikan pelayanan support store owner luar biasa. Lakukan hal itu kepada konsumennya, teman-teman. Benar ya? Setuju ya? Bapak kayak coach Wulan mau ke Lampung atau saya mau ke mana? Saya mau ke Semarang gitu atau saya mau ke Jakarta. Ayo, siapa yang mau nitip? Gratis ongkir gitu ya. Nah, itulah bagian dari eh, pengalaman kakak-kakak, pengalaman pelanggan, ya. Jalin hubungan erat dengan pelanggan, yang pasti interaksi, ya, terus dilakukan. Jangan lupa, makanya saya bilang untuk konsumen ini berikanlah tetap berinteraksi, berikan hadiah-hadiah gitu ya. Hal sederhana, tiba-tiba mau pesan ini terus, saya selipin, hari ini saya mau ngasih eh, minyak 1 liter, terus loh, kok kayaknya saya nggak pesan minyak deh. Pak Nasir, saya nggak pesan minyak, saya nggak pesan es krim gitu. Kok ada es krim ke rumah saya gitu? Kok ada coklat ke rumah saya gitu? Buat buat anak-anak bun gitu. Ya Allah, makasih ya gitu. Happy nggak konsumennya? Happy ya, pasti akan happy. Pahamnya kayak ya, pokoknya ini jalin komunikasi sederhana seperti ini akan menambah eh, hubungan dengan konsumennya. Oke, teman-teman sudah melakukan ini atau belum? Boleh bantu di kolom chat. Saya belum, coach. Saya baru nomor 1. Saya malah konsumen saya nggak pernah diajak ngobrol. Ya kalau memang udah bestie banget sih, ya bisa lah dicuek-cuekin dikit ya. Tapi ini adalah sebenarnya hal yang sangat baik. Ya, jadi memang konsumen ini harus selalu diingatkan. Kayu nih, oh kayu nih mah sudah pasti. Kayu nih, kayu nih mantap. Ya, jalin hubungan ini banyak ya. Nggak hanya harus jualan. Tanya kondisi keluarga, tanya, gimana hari ini? Ada tips. Saya mau masak ini tempe balado, enaknya gimana ya? Itu sebenarnya menjalin hubungan dengan konsumen loh. Ya, jadi banyak hal. Ya, nggak mesti jualan loh. Umpamanya nanya, anak kamu kemarin gimana? Hasil tes. Tapi bukan maksud untuk menginterogasi, tapi untuk hal yang positif. Oh iya, saya lihat statusnya Bu sehat, ada apa kemarin gitu. Semoga baik-baik saja ya. Jangan ditanya detail terus kayak mau kepo gitu ya, mau biang gosip, jangan. Kita tetap harus memberikan, ya semoga sehat-sehat ya Bu gitu gitu.
sehat ya Kak. Aduh, saya turut berduka, turut apa prihatin atau apa. Saya turut bahagia. Wah, keren banget ya gitu. Itu adalah menjalin lihat status WA si konsumen. Wih, enaknya jalan-jalan atau cuma lihat statusnya terus dia lagi itu dikasih love. Kalau nggak lagi jalan happy holiday gitu. Awas jatuh. Hal sesederhana itu adalah bagian dari menjalin hubungan erat dengan konsumen loh. Oke ya. Yang ketiga baru satu kali. Oke. Nggak apa-apa Kak Rohima. Kalau lihat status, boleh loh. Status sekarang bisa di love. Status saya sering di love tuh. Walaupun saya jualan JSM suka di love. Itu saya happy loh. Ih, saya di love gitu. Happy loh, beneran. Berikanlah kebahagiaan. Kebahagiaan itu menular. Ya, kebahagiaan itu menular dan itu memberikan vibe positif buat teman-teman semua. Setuju ya? Boleh ya, dimulai menjalin hubungan erat dengan pelanggan, kalaupun mereka bikin status, di love saja, atau dikasih tanda happy weekend, hati-hati di jalan, gitu, apalah, ya. Boleh mulai seperti itu ya. Oke, teman-teman ya, ini untuk menjalin hubungan. Ya, sederhana loh. Kakak seneng nggak sih kalau postingannya di love gitu ya? Apa dapat respon itu betul menyenangkan. Kebiasaan kita orang Indonesia tuh cuma lihat, ih lucu ya gitu dalam hati, kan dia nggak denger yang bising status nih, nggak denger gitu. Ih seru banget ya, eh apa Coach Wulan sama Dokter Isa jalan-jalan di Lampung seru banget gitu. Kalau saya nggak ngetik kan saya nggak tahu, nggak akan seru banget asik gitu. Kan kalau kayak gitu, iya seneng loh gitu, seneng loh liatnya gitu. Tulis, jangan cuma ngetik dalam hati gitu. Ya, itu bagian dari ekspresi. Ya, jadi sekarang teman-teman eh, biasakan untuk melakukan hal-hal yang sederhana seperti ini. Setuju ya? Karisa ketawa. Loh, iya kan Pak Bay lagi tiba-tiba eh, lagi di jalan TikTokan gitu. Ih, seru banget, lucu banget. Bukannya lebay. Kan kalau kita lihat di situ kan kita akan bisa menilai ya. Kita pakai icon kocak aja, nggak usah pakai ngomong kayak kayak Kak Dokter Risa itu cuman cia ketawa begitu. Udah maknanya sudah beribu makna. Kita juga bakal akan ketawa gitu. Ya, kebahagiaan itu akan menular. Percaya ya, teman-teman. Pasti nanti itu akan menjadi hal yang baik. Oke, ya. Nih, makanya ini sebenarnya hal-hal ini akan ulang-ulang tapi tanpa kita sadar kita sudah melakukan atau belum. Teknik follow up konsumen. Nah, ini dia. Ya, ini untuk menambah kolam pelanggan. Balik lagi, karakter orang Indonesia adalah memang di follow up, tapi follow up-nya kita dengan punya cara sendiri. Ya, follow up-nya juga harus yang baik. Apa aja sih teknik untuk follow up konsumen? Ya, ini faktanya. 80% penjualan membutuhkan 5 kali follow up agar bisa berhasil menutup kesepakatan. Tuh, tanpa di follow up, mana teman-teman bisa melakukan deal. Jangan cuma sekali di follow up, udah saya udah WA, dia diem aja. Ya udah deh, pasrah, cari cara lain. Saya nggak taunya apa ya. Hmm, buat apa ya? Jangan cuma sampai di situ. Ya udah deh coach, nerimo, kelar. Ya udah kelar di situ nggak nambah gitu. Ya itu nggak akan nambah. Ya, jadi butuh 5 kali follow up. Coach saya cuma derit doang, yang mungkin yang AC. Cuma derit doang coach, dia nggak ngapa-ngapain. Emang follow up-nya gimana? Kalimatnya apa gini? Coba deh bikinin. Coach ada ide nggak? Saya mau follow up-nya apa lagi? Gitu ya. Boleh tanya loh. Boleh tanya ke coach, boleh tanya ke teman-teman di grup, atau ada bestinya atau siapa.
coach ini saya kemarin, tapi kasih contohnya, coach saya udah follow up seperti ini nih, kalimatnya dikasih tahu gitu, atau jangan, kan kita kadang nggak tahu ya, kita kadang kan coach ini manusia ya, bukan masuk astral, bukan yang bisa baca apa, baca kodam, enggak, coachnya manusia, jadi mohon kalau komunikasi kasih screenshot. Kasih screenshot, coach ini kok saya nggak bisa transaksi. Hah? Yang mana nih, apaan nih gitu, kok saya suka bingung ya, kasih screenshot, jangan ujuk-ujuk nongol terus kita bingung apa ya gitu. Maksudnya ya, jadi kalau ada sesuatu tuh perlu dikomunikasikan, kasih gambar, kasih bukti. Coach ini pas ini barang ini bisa gini-gini nggak, ini barang yang mana ya gitu. Itu saya tuh, itu saya sering begitu ya. Mungkin dia sama saya suka nanya, "Ini maksudnya apa sih? Ini yang mana ya?" Gitu. Karena coachnya perlu roading narik sini nih. Dari sini nanya, "Coach, ini kok PPOB nggak masuk ya?" Terus yang ini, "Coach, ini barangnya yang mana ya?" Coachnya bingung, konslet. Ini yang mana nih? Gitu. Ya, jadi kalau kalau mau minta pendapat gitu ya, atau apapun itu perlu. Nah, ini kayak saya sudah cuma di read doang, nggak apa-apa. Sifatnya adalah informatif. Jadi gini, follow up ini sifatnya informatif. Jangan pernah berharap untuk mendapatkan karakter Indonesia ya. Karakter Indonesia itu begitu. Jangan pernah mengharapkan untuk mendapatkan jawaban yang menarik, jawaban atau apapun. Sifatnya informatif, informasi kasih taunya. Ini ada ini loh, mumpung lagi diskon Kak. Biasanya pesen. Nah itu kan mumpung lagi ini Kak masih ada Pampers nggak nih gitu. Kemarin ini kebetulan saya lihat kakak ini ada Pampers. Ya siapa tahu, jangan siapa tahu. Ini saya mau informasikan kebetulan ada Pampers harga murah. Plek, selesai. Jangan bilang siapa tahu. Kalimatnya adalah kalimat pernyataan informatif. Jadi bukan untuk mendapatkan respon, ya. Nah, apa sih sebenarnya follow up? Nah, ini ya. Follow up itu adalah untuk menindaklanjuti dan merespon calon pelanggan yang telah diberikan informasi. Ya, terus dilakukan ya setelah melakukan pemasaran atau perkenalan produk kepada pelanggan. Kak, ini lagi ada promo Sanko. Biasanya kakak lagi butuh nggak nih, mumpung lagi murah. Oke, udah stop. Pamnya udah 2 hari pas hari, ya, jadi nggak masih ini masih perlu Sanko nggak? Gitu. Banyak hal ya yang bisa teman-teman lakukan. Langkah penting untuk mendapatkan tanggapan, ya, atau keterlibatan lebih lanjut dan membujuk konsumen atau calon pelanggan untuk melakukan pembelian. Ya, jadi follow up sebenarnya untuk mendapatkan kayak eh, nanya, ini ongkirnya eh, konsumen saya nyari yang lebih murah nih, gitu ya. Kasih tahu, Kak, nanti ya hari kebetulan lagi pada libur. Nanti baru minggu depan nih saya dapat jawaban untuk detail mengenai ongkos kirimnya ya. Itu bisa loh. Oh ya, gitu. Nanti minggu depan saya kabarin ya. Nanti saya kabarin lagi. Tapi mungkin dari Senin atau Selasa, gitu ya. Mungkin kayak store order juga nanya, Coach ini kok referral saya hilang. Oh ya, ini saya lagi bikin. Nanti mungkin Senin Selasa saya akan ini ya. Itu adalah jawaban-jawaban yang untuk meyakinkan untuk bagian dari follow up. Terus ingatin saya besok pagi. Ingatin saya ini. Biasanya kalau kalau sama coach gitu. Nanti kalau teman-teman ke konsumen bisa, nanti 2 hari lagi saya hubungin ya Kak. Nanti 2 hari lagi saya hubungin. Nanti 2 hari lagi saya informasiin. Dah, sifatnya adalah seperti itu untuk follow up. Ya, membantu memperkuat hubungan. Ya, nah memperjelas ekspektasi dan menjaga momentum. Ini adalah bagian dari follow up. Teman-teman sudah melakukan ini belum? Sebenarnya tujuan follow up itu menjaga momentum. Kayak tadi nih, konsumen mau transaksi sekarang, jaga momentumnya. Bentar ya, ini saya akan kunci.
Ini saya akan tanyakan, tapi saya akan ini, saya akan bantu sampai ini selesai. Tapi ada kendala ini, prosesnya begini. Ya, itu akan menjalin bonding. Oh iya, saya dapat penjual yang bisa memberikan informasi ke saya, mengarahkan, memberikan solusi. Kendalanya saat ini lagi begini, ditunggu ya. Pasti akan kami kami juga lagi cek nih gitu. Nanti hari ini begini, seneng nggak? Ya, pasti senang. Follow up juga menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme. Jadi, jangan menganggap follow up itu adalah hal yang eh gue kayak sales nih ngejar-ngejar orang. Bukan, jangan punya pemikiran itu. Sebenarnya tujuan follow up adalah ini. Setuju ya? Setuju nggak teman-teman? Teman-teman masih punya mindset follow up itu kayak orang harus begini nggak? Banyak hal. Ya harus, oh harus closing nih. Harus ini nih gitu. Sebenarnya tujuan dari follow up tuh ini. Jadi mindsetnya teman-teman jangan merasa, aduh, gua kayak nge-follow up orang ini deh coach gitu. Apa ya, nggak enakan, ntar disangka saya begini-begini. Bukan. Kalau teman-teman mengerti apa itu follow up, ya kayak untuk menindaklanjuti, memberikan informasi, memberikan perkenalan, terus menjaga momentum, ini merupakan bagian dari tanggung jawab, teman-teman nggak akan segan melakukan follow up ini. Karena selama ini mindset follow up itu adalah kayak ngejar-ngejar orang. Bukan ya. Setuju ya? Oke, boleh ketik setuju. Ini Coach Nasir ngoceh-ngoceh sendiri, gila sendiri ya. Oke, bentar tuh. Jadi hang tuh. Ya, makasih yang buat setuju. Ya, mindsetnya dirubah ya, follow up ya. Karena selama ini mindset kita follow up tuh begitu. Nah, ini cara untuk follow up. Gunakan kata-kata yang sopan dan etis. Sopan dan etis. Ya, jangan seperti kasus-kasus viral nih yang ada di grup yang bilang Agus-Agus. Ya, sebenarnya gunakanlah sopan itu sopan itu tidak tidak terus kita yang merendahkan diri, kita yang sungkan sopan, bukan. Ingat ya, mindset kita di sopan itu adalah salim, hormat guru. Sopan itu banyak hal dari gestur kita, kita menghargai, ya, cara kita menggunakan kalimat yang sopan, bukan yang maaf, maaf, banyakkan maaf, jangan. Sopan itu banyak hal, ya. Ngerti ya, teman-teman? Sopan itu ada banyak hal. Sopan, ya. Sopan pakai bahasa daerah, sopan penempatan diri, sopan dalam menyapa. Kalau memang dia bestie, ya gue, lu, hoi, hayo, gitu. Kalau umpamanya saya manggil ibu, aduh, Coach Nasir, jangan saya panggil ibu, saya masih muda, panggil kakak. Oke, Kak. Gitu. Itu karena sudah ada kedekatannya. Jadi nanti gunakanlah kata-kata yang sopan dan etis. Ya, ini untuk memfollow up. Ucapkan salam dan perkenalkan diri. Salam kena, selamat pagi, assalamualaikum. Gitu. Ya, itu merupakan bagian dari tata krama berkomunikasi. Silahkan teman-teman pakai yang mana. Ya, jangan sampai untuk yang pakai wah sopan, aduh gitu banget, jangan. Bukan seperti itu. Ya, ini juga gunakan autoresponder. Ya, ini juga bisa teman-teman pakai autoresponder juga bisa untuk di awal. Itu sudah biasa sih. Kalau autoresponder ini tandanya memang dia WA-nya atau komunikasinya, wah, pebisnis orang-orang sekarang di Indonesia sudah biasa. Nah, ini juga buat jadwal temu jauh hari kalau bisa. Ya, kalau memang kenal, ya dadakan juga nggak apa-apa sih, gitu ya. Ini adalah bagaimana cara teman-teman melakukan follow up. Ini kalau mau mengadakan pertemuan atau mau ngajakin
makan dan lain sebagainya. Terus nggak perlu basa-basi berlebihan. Ih, kamu ih, nggak usah lebay, nggak usah perpanjang, nggak usah jadi berkesan penjilat. Wah, gitu. Biasa aja, ya. Basa-basi kepanjangan ngomongnya, mau ngomong ini panjang, ya. Dari tujuannya mau ke Jakarta, dari Jogja ke Lampung dulu jemput Coach Wulan baru ke Jakarta, ya kejauhan gitu ya. Ini Coach Wulan dulu yang saya bawa, ya kurang lebih begitu ya. Maksud saya nggak perlu lah basa-basi berlebihan, teman-teman tahu ya. Sebenarnya juga berikan penjelasan yang menyeluruh dan ringkas, ya. Kalimat yang ringkas, yang menyeluruh, yang bisa dimengerti, ya. Ini hal yang penting untuk saat teman-teman melakukan follow up. Iya Kak, maksudnya gini, jadi informasinya begini-gini, singkat padat. Ya, mungkin teman-teman bisa lihat cara coach menulis ya di WA atau memberikan informasi atau apapun itu bisa ditiru ya. Cara komunikasi teman-teman dengan coach, cara apa itu bisa teman-teman pakai. Oke, selanjutnya pilih yang waktu yang tepat untuk melakukan follow up. Ya, Assalamualaikum, Coach Bulan. Coach masuk Coach Nasir. Ya, apa kabar gitu. Coach, saya mau nanya ini nih. Kak, bentar, saya lagi meeting. Nanti follow up. Oh, oke, siap Coach. Coach lagi ribet nggak? Lagi meeting. Oh iya, iya, iya. Gitu. Nanti ya Coach. Nggak apa-apa. Sekarang aja, ada apa yang penting? Pasti akan begitu. Ya, jadi kalaupun mau bertanya, juga nanti kalau saat dia lagi, kita kan nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Nah, kadang-kadang kan teman-teman kalau ini kan tahu ya, namanya kayak social commerce ini kan teman-teman akan tahu si apa kebiasaan sehari-hari ya, karena wah anaknya orang tuanya satu sekolah sama anak saya biasanya jam segini segini, jadi otomatis tahu ya. Ini pilih kasih momentum yang tepat. Nah, cari tahu kebutuhan serta masalah konsumen. Ini yang perlu tadi saya bilang, mengenal konsumen. Mengenal konsumen itu dari ngobrol, dari lihat status WA dia, dari komunikasi. Ini teman-teman akan tahu atau apapun yang sering mereka pesan. Ya, ini merupakan bagian dari cara untuk apa eh, follow up. Tersedia akses ke platform sosial media profesional. Teman-teman WA-nya apakah sudah memaksimalkan namanya katalog? Ya, katalog juga bisa loh. Kak nih, kasih kasih katalog daripada teman-teman nge-broadcast banyak gambar, kasih katalog itu link ke WA bisnis ya. Sudah manfaatin belum katalog itu? Kasih link katalognya. Itu sebenarnya lebih mempermudah, nggak bikin berat ya, kayak nggak nyampah gitu. Konsumen akan happy. Sudah belum yang manfaatkan katalog bisnis di WA-nya atau pakai toko saya gitu ya, atau kasih link YouTube atau kasih apa ya, ini bisa juga ya. Tidak memaksa apalagi sampai menekan konsumen. Nah, ini yang tidak boleh ya. Ini juga nggak boleh loh ya. Teman-teman sudah tahu kan ya. Jadi kita tidak boleh maksa. Pokoknya sifatnya informasi. Kalaupun kayak kesannya, Kak, ini cuma 2 hari lagi loh. Saya mau info doang. Sorry ya, bukan maksud ini cuma info doang nih, 2 hari lagi ini selesai. Kemarin karena kemarin kakak nanya, gitu. Takutnya nanti pas kakak butuh harganya naik. Sayang. Itu sebenarnya tidak memaksa. Sifatnya adalah informatif. Maaf, eh, ini saya mau info aja. Eh, saya karena kemarin kakak Bapak bertanya kepada saya mengenai gini-gini. Sayang kalau nanti harganya berubah atau ini kebetulan lagi ada promo 3 hari. Nanti kalau ada apa-apa boleh japri saya ya Kak. Sehat-sehat Kak, gitu. Atau apa? Itu bisa ya. Tuh, ucapkan terima kasih, ucapkan salam, sehat-sehat, segala macam itu sangat penting. Hal sederhana loh, ya.
Dan ini berpartisipasi dalam acara komunitas ini, makanya saya bilang ada poin-poin yang diulang-ulang. Ya, tapi apakah sudah kita lakukan itu? Oke, selanjutnya teknik follow up konsumen melalui WhatsApp dan telepon. Nah, ya, yang pertama kita akan bahas mengenai follow up di WhatsApp. Nah, ini teman-teman bisa tahu jam aktifnya. Kak, lagi sibuk nggak? Gitu. Saya mau telepon. Kak, semua pamer kalau mau telepon ya, ataupun segala macam. Ini juga bisa kayak jam-jam malam atau jam sore, jam siang bisa ibu-ibu pagi-pagi sibuk ya dengan keluarga apa segala macam atau yang bekerja biasanya kan mungkin jam 10 atau ada luang atau jam setengah 12 gitu ya atau jam 12 jam berapa itu bisa teman-teman untuk follow up. Ucapkan salam dan perkenalan diri lagi ya, ucapan salam dan perkenalan diri lagi di sini. Terus hindari pernyataan negatif. Ngerti nggak? Kalau mau chat di WhatsApp. Kak, jadi beli apa enggak? Udah, itu pernyataan negatif. Jangan pernah mengucapkan pilihan, dua pilihan yang mengarahkan ke tidak atau no atau nanti aja atau apa. Jangan, ya. Jadi jangan lari ke sana. Hindari pernyataan negatif itu harus dihindari. Teman-teman boleh isi daftar hadir ya. Wah, udah jam berapa nih? Jam 9. Saya kasihkan ya. Terus cari tahu kenapa sih beli sama kita gitu. Lagi iseng-iseng ya. Habisnya enak sama lu. Kak, jangan kapok ya pesan sama saya. Kagak, kagak kapok. Malah gua seneng gitu. Banyak hal untuk cari tahu sebenarnya. Ya, malah gua seneng udah dibantuin. Gua kagak ribet gitu. Dan itu kan jadi tahu alasan kenapa mereka melakukan pesanan ke kakak. Ucapkan terima kasih dan doa yang baik. Apakah sini sudah dilakukan, teman-teman? Cara follow up di WhatsApp. Ayo, boleh bantu di kolom chat. Atau masih suka pakai pernyataan negatif, milih dua sisi. Yes and no. Jadi apa enggak, bisa atau tidak, mau apa enggak. Itu enggak boleh ya. Ya, sudah belum dilakukan ini. Oke, boleh ya bantu di kolom chat. Belum coach, saya paling baru beberapa lah gitu. Saya masih ada keceplosan di pernyataan negatif. Ya, jadi ini mulai harus dihindari ya, teman-teman, untuk komunikasi di WhatsApp. Nah, kalau mau follow up di telepon gimana? Salam hangat. Assalamualaikum. Apa kabar, Coach? Apa kabar, Bu? Gitu ya. Sehat-sehat ya, sehat. Jadi ngapain? Ini lagi masak, masih rempong gitu. Oh ya wis, kenapa? Enggak, nanti aja dah, lu lagi rempong gitu kan. Banyak hal ya. Sapaan hangat tuh, ya itu, bahasa-bahasa tadi, bahasa daerah, apa, itu sapaan hangat. Ya, itu bagian dari sapaan hangat. Perhatikan juga nada bicara di telepon ini sangat penting kalau teman-teman apa intonasi juga harus dijaga. Tenang. Kalau kayak saya semangat sekarang men gitu, ya itu juga biar eh, jangan kelihatan nafsu, santai aja, woles gitu ya. Terus hindari basa-basi. Gimana ini basa-basi yang panjangan sini gimana sini, nah, itu jangan juga ya untuk basa-basi terlalu panjang. Oke ya, teman-teman. Sebenarnya untuk telepon lebih sederhana ya untuk dilakukan. Oke, selanjutnya yang keenam, bagaimana cara follow up setelah konsumen membeli produk? Ya, ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Baik ya, yang pertama mintalah feedback tadi testimoni ya. Testimoni kepada pelanggan. Kak, barang udah terima? Udah.
Ada yang rusak nggak? Ada yang ini enggak, mulus, kotaknya doang penyok dikit. Oh, tapi barangnya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gimana barangnya? Bagus. Gimana? Suka nggak? Wih, cakep warnanya pink. Suka banget gitu. Nah, udah. Itu bagian dari feedback. Pastikan tidak ada keluhan. Keluhan maksudnya kayak tadi. Gimana barangnya? Iya, penyok dikit ya. Terus gimana dong? Nggak apa-apa sih, barangnya bagus. Ya wes. Ya, keep in touch. Tetap menjaga komunikasi. Ya, jadi penting saat konsumen pesan barang. Sudah dilakukan ini belum, teman-teman? Nah, ini bisa berikan buletin ya, kayak tadi saya bilang, atau informasi mengenai yang ada di WhatsApp, atau informasi mengenai promo ya, promo di Alfamaint, atau ini Kak, apa, kalau ini buat kayak ada apa ya, Samono gitu ya, atau apa. Nih ada apa, artikel apa, produk-produk nih kualitasnya begini-begini. Lu kan suka nyari, lagi nyari-nyari, itu juga bisa ya, teman-teman. Berikan penawaran spesial. Kak, ini buat kakak nih saya kasih saya sekian, gratis ongkir deh gitu. Padahal Samono gratis ongkir Jawa gitu. Ya udah kan, nanti kalau kakak bisa beli Aqua, misal, eh, saya kasih bracket TV gitu ya, atau apa. Tapi bracketnya nanti dikirim terpisah ya Kak gitu. Itu kan penawaran spesial, padahal itu dikasih Alfamaint. Ya, itu sebenarnya trik-trik, ya, trik-trik yang bisa teman-teman lakukan. Oke, sudah belum dilakukan follow up seperti itu? Ini yang terakhir. Cara menarik pelanggan untuk membeli produk kita. Ya, yang pertama adalah itu tadi ya, optimalisasi fitur toko saya dan katalog di WhatsApp bisnisnya teman-teman. Ya, maksimalkan itu. Berikan informasi yang jelas melalui gambar, video, atau deskripsi produk. Ya, jadi sebenarnya kan eh, tadi ya, video itu punya makna. Carilah video-video, kalaupun nggak bisa dapat di grup, boleh unduh di YouTube, di mana-mana itu boleh teman-teman unduh. Karena dengan ada, carilah video tuh macam-macam loh. Video video produk Yukata ada banyak, video produk apa, Samono ada banyak gitu ya. Cari yang menjelaskan, jam Alexander Christie aja ada banyak gitu ya. Banyak angle. Cari yang bisa menjelaskan deskripsi produk itu melalui gambar, video, ataupun deskripsi produk. Sudah dilakukan belum ini? Ya, tetap seperti saya bilang tadi, manfaatkan sosial medianya untuk sarana promosi jualan. Nah, program loyalty kayak tadi, hadiah-hadiah ya, atau ya itulah, kayak dibeliin gula lah, dibeliin minyak lah, apalah gitu ya. Kak, ini khusus kakak untuk bulan ini saya kasih diskon deh. Ini balik-balik lagi ya. Ini banyak hal yang bisa teman-teman lakukan. Personalisasi kebutuhan pelanggan. Ya, ini juga bisa teman-teman. Kak, ini barangnya ada ini loh. Kebetulan yang ini kayaknya cocok buat kakak. Apalagi lu suka warna pink gitu. Ini pakai logo apa nih? Lagi suka warna pink. Bagus loh, ini saya udah lihat nih. Kemarin ada temen buka barang. Ini bagus banget begini-begini. Nah, itu kan sebenarnya personalisasi. Ya, untuk kebutuhan pelanggan di Japri. Nah, tawarkan diskon dan promosi yang menarik. Ini kurang lebih sebenarnya tinggal penempatannya, sudah kita sadar nggak sih melakukan ini gitu. Ini sudah kita tempatkan di tempatnya nggak sih gitu. Ya, sebenarnya bahannya itu aja, cuman tinggal penempatannya. Ya, penempatannya sudah kita lakukan belum, seperti yang sebenarnya dengan tahapan-tahapan ini ya, teman-teman akan melihat, oh iya ya, apakah kita sudah melakukan nih, membeli produknya kita sudah lakukan ini belum sih gitu. Biar orang tertarik ya. Sebenarnya ini, oh saya belum ada yang kurang ini gitu. Ya, sebenarnya dengan ini kan sebenarnya hal-hal yang ya secara apa, kita merasa udah kita saya udah tahu gitu. Tapi dengan ada kelas ini kan sebenarnya teman-teman biar bisa mengingatkan lagi, tugas kami para coach adalah reminding
Teman-teman udah sampai mana nih? Ya coach lupa coach, ini belum coach gitu ya. Ya, tanggapan yang cepat terhadap pertanyaan pelanggan. Yang umpamanya terlambat sejam atau aduh maaf ya, tadi lagi di jalan nggak dengar handphonenya gini gini gini, ada apa gitu. Jangan basa-basi, jangan juga terlalu lebay. Sorry sorry gitu. Jangan aduh maaf 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 banget maaf. Nggak usah lebay begitu juga ya. Kalau memang ada itu. Terus kenali target membelinya juga kan. Teman-teman juga udah harus tahu lagi ada promo aqua galon apa galon lagi promo 3%. Wah, si ibu ini nih suka pesan galon ini. 6. Bu, galonnya biasanya 6. Masih punya galon berapa ya? Punya 6. Ini lagi promo mau nggak dibeli nih gitu. Atau apa nih kebetulan apalah gitu ya. Itu bisa loh teman-teman karena di situ adalah target pembeli. Teman-teman makanya sudah mulai mengenal. Karena kan yang biasa pesan order akan tahu. Lagi-lagi perbanyak testimoni pelanggan. Ya, testimoni bisa diambil di mana? Di grup. Comot tuh di grup. Pakai yang ada di grup. Ya, kalau masih nggak punya testimoni itu di grup banyak banget bertebaran. Pakai, oke? Ya. Nah, ini juga saya mau ngingetin jadwal materi posting di WhatsApp ataupun di sosial media. Ya, pagi hari bisa mengenai motivasi pagi, doa pagi, aktivitas pagi, promo groceries atau apapun. Siang hari, kegiatan harian, video lucu, testimoni konsumen, atau apapun ya. Teman-teman nih, sebagai ide, sudah dilakukan belum? Sore jam 3 sama jam 5 sama jam 8 malam. Tujuannya untuk apa? Untuk narik ini. Narik yang tadi pagi, orang biasanya jam 8 malam lihat-lihat lagi, Coach Nasir tadi pagi banyak posting toh, gitu. Ya, dan lakukan hal yang sama dan dikombinasikan kontennya. Ini terus harus teman-teman lakukan. Ini bagian dari saya mengingatkan jadwal posting di WhatsApp ataupun sosial medianya teman-teman ya. Oke, balik lagi ya. Sukses tampaknya terkait dengan tindakan ya. Orang-orang sukses akan terus bergerak. Mereka membuat kesalahan tapi mereka tidak menyerah. Ya, ini balik lagi saya sebutkan di sini ya. Jadi teman-teman baik seperti tadi saya bilang, mungkin Dokter Risa, mungkin Dokter Bu Anggreni, ya, mungkin Kak Santi atau siapapun lah store owner di sini, ya Kak Mei, Kak Maria, Kak Inara, ya siapapun Kak Nurjana, Kak Nuris, ya siapapun yang ada di sini, tentu baiknya semua segala sesuatu terkait dengan tindakan, ya. Makanya tadi saya bilang di depan itu adalah teknik-teknik follow up. Apakah sudah kita lakukan? Ya, tentunya orang sukses ini akan terus bergerak. Setuju ya? Segala kesalahan, tapi mereka tidak akan menyerah. Setuju nggak dengan ini? Konrad Hilton ini adalah salah satu pemilik Hotel Hilton ya. Jadi disinilah ya teman-teman saya sebagai coach untuk selalu mengingatkan ada kendala, ada apapun jangan pernah menyerah ya. Terus bergerak ya, terus maju, terus ingin kita menjadi orang yang lebih baik banyak hal. Kita ingin menjadi sukses, sukses dalam banyak hal. Ya, sukses tidak hanya selalu dalam materi. Oke, itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tidak terasa, saya doyan banget ngomong. Saya suka banget eh, menjelaskan ke teman-teman. Semoga teman-teman gak bosen. 1,5 jam kelasnya malam hari ini. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh untuk ditanyakan. Saya bersedia. Yang teman-teman silahkan untuk mengisi daftar hadir. Yang mau live buka silahkan karena saya sudah menyita waktu teman-teman 1,5 jam bersama keluarga nih di malam hari ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman semua? Ada yang bingung dari penjelasan saya?
Sudah ya, sudah ya, sudah semua. Oke, makasih Kak Rahma. Ya, semoga jangan lupa isi daftar hadir, mudah dipahami. Terima kasih Kak Risa. Ya, yang penting konsisten ya. Teman-teman konsisten lakukan. Ada yang lupa, tanya coach. Coach lupa, ingetin coachnya. Ada yang mau ditanyakan. Kita di sini semua coach adalah dan manajemen Alpha Mind itu akan mensupport teman-teman semuanya. Ya, oke teman-teman. Semoga materi yang saya berikan di malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ya, saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang kurang sopan. Ya, ini balik lagi. Ini adalah bahasa komunikasi, bahasa biar teman-teman nggak ngantuk. Ayo, ada yang ketiduran nggak? Jangan-jangan ada yang ketiduran. Ya, semoga nggak ada yang ketiduran ya. Semoga materi yang saya berikan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Lagi-lagi saya mohon maaf ya jika ada sikap, perbuatan, perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Yang terpenting teman-teman praktekin, praktekin, dilakukan. Ya tahapan ini belum coach. Tadi ada yang pada screenshot nggak? Itu boleh untuk dibaca-baca. Ya, jadi apapun itu saya coach juga belajar dari teman-teman store owner yang jauh lebih hebat berjualan, berkomunikasi ya dengan konsumen, tapi banyak juga yang mungkin kita lupa. Ya, mungkin juga banyak juga yang kita lupa, ada yang kelewatan yang memang manusia saling mengingatkan. Oke, itu saja. Terima kasih semua Kak Inara, Kak Vini, Kak Devina, Kak Siti, ya Kak Lena, Kak Maria, harus Kak Risa, ya. Terima kasih semuanya, Muhammad Dafikri, Kak Novi, waduh luar biasa. Sama-sama ya, semoga bermanfaat. Salam buat keluarga tercinta ya, teman-teman. Salam sehat selalu, tetap bahagia, tetap senang di Alfamind, transaksi terus, berkomunikasi dengan showrunner lain, saling support kepada showrunner yang baru ya. Karena inilah apa bisnis yang berbeda dengan bisnis lainnya ya di Alfamind. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Amin. Sama-sama Kak Nuris, sehat-sehat, Kak Vini juga, Kak Ika Ayu, Kak Eli, Kak Ruli, ya sama-sama terima kasih ya.